Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Baik, kali ini Greenland telah merilis kembali jadi web app ya, jadi yang dikhususkan untuk manajemen bisnis hospitality. Jadi bisa digunakan di hotel, kemudian villa, glamping, camping, dan sejenisnya lah begitu. Cost management dan sebagainya itu juga bisa. Jadi buat teman-teman semuanya yang memiliki usaha sejenis itu bisa sekali menggunakan dashboard ini untuk mengkontrol manajemennya begitu. Tanpa biaya langganan ya, kemudian tanpa biaya bulanan dan sebagainya cukup sekali bayar saja. Jadi di sini kita akan coba tunjukkan bagaimana prosesnya ya teman-teman semuanya. Oke, di sini kita sudah ada ya, sudah kita siapkan dashboardnya. Jadi tampilan awalnya seperti ini teman-teman semuanya. Jadi di bagian dashboard overview di sini ada account ya, account yang telah terverifikasi. Kemudian ada notify, ada alarm di sini. Kemudian di ringkasan pertama di bagian dashboard overview ya di sini ada ringkasan total unit kamar, kemudian investasi asetnya ada berapa ya, total omset reservasinya berapa, kemudian ada pemesanan atau booking akomodasinya berapa dan juga kategori kamar di sini. Kemudian di bagian kedua, ringkasan kedua kita ada kamar yang terlaris. Ya, kemudian ada total hari menginap dan juga asal kota tamu. Jadi dari mana saja nanti kelihatan semuanya begitu. Oke, kemudian di ringkasan ketiga di sini kita ada staf operasional, database tamu ya, kemudian ada log kerusakan unit, ada berapa case begitu. Kemudian yang di ringkasan keempat adalah analisis perform dari financial visual. Jadi di sini ada tren omset bulanan, kemudian okupansi per tipe kamar ya. Kemudian di sebelahnya ini juga ada distribusi metode bayar teman-teman semuanya. Jadi di dalam dashboard yang awalnya ini, dashboard overview ini saya saya rasa sudah cukup lengkap begitu. Kemudian di bagian tampilan awal ini juga tersedia marquee tag ya teman-teman semuanya. Jadi ada welcome text di depannya yang berjalan begitu. Ini sesuai register dari bisnis teman-teman semuanya. Kemudian di sini aja ada filter ya, filter semua tahun ada tahun 2025, 2026. Nanti di sini bisa dilakukan filtering. Oke, kemudian kita masuk ke bagian menu ya. Oh ya, sorry, di bagian atas ya, teman-teman di sini sudah bisa diminimize ya. Jadi ini bisa diminimalkan ya. Jadi buat teman-teman semuanya nggak perlu bingung. Kemudian di bagian tema-tema daripada dashboardnya, kita memiliki empat tema warna teman-teman. Dan di sini bisa diubah sesuai dengan keinginan. Kita ada carbon metallic black ya, kemudian ada emerald luxury, dan juga ada gold premium. Kemudian ya itu ada itu. Oke, kita ada menu dashboard overview yang di atas ini. Kemudian ada daftar tugas di sini. Kemudian ada agenda internal dari teman-teman semuanya. Misalkan ada mencatat internal, notulensi dan sebagainya nanti bisa dilakukan atau dilakukan pencatatannya di sini teman-teman semuanya. Kemudian di bagian bawahnya di sini kita ada data kamar dan unit teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kita perlu melakukan register ya teman-teman semuanya. Kita perlu melakukan register. Jadi nanti dari datanya dari Google Sheet ya, dari Google Sheet kita ada yang namanya data kamar begitu atau kategori kamar. Nah, sehingga ketika nanti kita memasukkan penambahan data di sini, contoh misalkan kita milih kategori properti ya. Nah, ini pemilihan ini kita nanti akan mengisi di Google Sheet teman-teman semuanya begitu. Jadi contoh ini kita mau menambahkan akomodasi ya. Nanti kita akan coba menambahkan akomodasi, tapi kita coba jelaskan dulu fiturnya. Di sini tadi ada data kamar dan unit, kemudian ada data pemesanan. Kemudian di sini kita juga ada sudah terintegrasi juga ya di kartu ini ya. Jadi untuk statusnya booking unit, check-in atau selesai. Kemudian nama tamunya siapa, kemudian ada nomor ID, jaminan fisiknya sampai ketemu nanti billnya berapa totalnya itu sudah bisa diketahui teman-teman semuanya begitu. Kemudian di bagian bawahnya ada kalender pemesanan ya. Di sini ada booking kalender di mana teman-teman semuanya nggak perlu bingung dan nggak perlu dan tidak mungkin tertukar ya untuk kamarnya. Jadi nanti di sini tuh kamarnya sudah terplotting sesuai jadwal begitu. Jadi di sini kalendernya sudah bisa dicek. Misalkan bulan Juni kita sudah terisi kamarnya di tanggal berapa, kamarnya nomor berapa itu nanti sudah diketahui.
Oke, kemudian di bawahnya ada log riwayat teman-teman semuanya. Jadi log riwayat ini mencatat aktivitas misalkan dalam proyek tersebut atau dalam eh, satu pemesanan kamar tersebut itu, misalkan di sana ada fee untuk OTA misalkan, atau misalkan di situ ada kerusakan apa, dan nanti tinggal di log, nanti ketemu nanti profitnya berapa begitu teman-teman. Oke, kemudian kita ada buku kas utama di bagian bawah sini ya. Buku kas utama ini nanti mencatat seluruh kegiatan operasional usaha teman-teman semuanya yang di bidang hospitality. Kemudian di sini ada rekap pembayaran. Rekap pembayaran itu adalah nanti terhubung dengan data pemesanan teman-teman ya. Di sini sudah terekap. Kemudian di bawahnya ada data karyawan, ada database tamu, ada log kerusakan kamar, kemudian ada tentang aplikasi. Oke, baik. Jadi kita langsung coba simulasikan saja ya untuk teman-teman semuanya yang pengen tahu bagaimana caranya atau prosesnya. Kita masuk ke inventory dan booking ya teman-teman. Jadi di sini ya di data kamar ini kita punya, nah ini teman-teman ya. Jadi kita suruh menginput data kamar baru. Contoh kita punya data kamar baru. Nah di sini kategori properti, misalkan teman-teman semuanya mau menambahkan villa premium. Nah di sini kan belum ada nih villa premium ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah nanti kita masuk ke drive kita dulu ya buat teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan di tempatnya teman-teman semuanya nanti sudah mendapatkan drive ini juga begitu. Oke, sebentar kita akan coba cek dulu. Kita masuk di kategori kamar teman-teman semuanya ya di sini. Nah, di sini. Jadi di apa namanya di bagian yang tadi ada kategori kamar itu kita nginputnya dari sini teman-teman. Ya, ini kita buat terpisah supaya nanti prosesnya tidak ribet di dalam dashboardnya begitu. Jadi contoh misalkan kita menambahkan villa premium begitu ya, yang mau kita daftarkan gitu di data kamar. Oke, di sini datanya sudah ada. Kemudian kita masuk lagi ke Roomify. Di sini kita coba refresh dulu. Maaf teman-teman, ini agak sakit sebenarnya saya. Oke, jadi kita coba cek dulu ya. Apakah sudah ada? Oke, nah di sini sudah ada teman-teman semuanya ya. Jadi di bagian Villa Premium ini sudah ada. Oke, jadi kita tanggal 14 ya, kita mau menambahkan Villa Premium ya. Villa Premium 01. Kemudian nilai investasi kamarnya contohlah 35 juta. Kemudian kita kasih room tag-nya. Jadi ini adalah kodenya. Ini kita kasih VP 101. Kemudian kategorinya di sini kita pilih di Villa Premium. Kemudian untuk nomor kamar atau lantainya di sini kita pilih lantai satu saja. Fasilitas utama contohlah AC, water heater, show sebentar ini TV begitu ya. Oke, saya rasa sih mungkin ini aja. Oke, jadi ini sebagai contoh. Nah, di sini datanya sudah masuk teman-teman semuanya ya. Ini adalah Villa Premium 1 di tanggal 14. Di sini kita sudah memasukkan data kamarnya. Oke, nah nanti kalau kita cek ya di bagian apa namanya, nah ini totalnya ada 6 kamar nih teman-teman. Tadinya kan 5 ya. Oke, nah kemudian eh, tadi kita sudah mendaftarkan ya di bagian data kamar. Oke, kalau misalkan ada pemesanan bagaimana? Nah, jadi kita masuk di data pemesanan nih teman-teman. Masuk di data pemesanan ya. Oke, di data pemesanan contoh kita akan pesan untuk tanggal 14 ya hari ini. Kode transaksi sudah langsung muncul teman-teman. Kemudian pilih jenis sewanya ini apa, harian misalkan ya. Kota asal tamu, contoh Surabaya. Resepsionis pendampingnya siapa? Contoh ini ada di sini ada Audrey karena di sini sudah terdaftar di data karyawan. Nanti kalau misalkan di data karyawan ditambahkan nanti bisa integrasi juga ke sini. Metode pembayarannya cash. Kemudian ini statusnya booking ya.
Pilih room tag-nya. Nah, di sini kita cari yang VP101 tadi yang kita sudah daftarkan ya, teman-teman. Oke, di sini targetnya 2 hari ya. Nah, kemudian ini harganya contohlah 1 juta. Nah, ini pelanggannya ada Anissa begitu. Nomor WhatsApp-nya 082 335. Oke, nomor identitas contoh KTP begitu ya. Ini saya isi random. Kemudian jaminan identitasnya KTP, ada deposit contoh 100. Catatan oke. Kita tinggal langsung simpan data di sini. Oke, nah sehingga di bagian Anissa ya, di bagian Anissa itu sudah ada ya teman-teman ya, sudah sudah muncul ya di bagian kartunya ini. Nah, di sini statusnya booking unit ya, atau kita filter saja supaya tidak mengganggu yang lain. Tanggal 14 ya, oke. Nah, di sini sudah ada ya sewa kamar harian asal tamu Surabaya, petugasnya Audrey. Plat kamar VP101 ya, nomor HP dan lain sebagainya, KTP, deposit, durasi ya, stay, estimasi outnya kapan. Nah, ini nanti semuanya sudah tersedia teman-teman. Nah, nanti dari teman-teman semuanya ketika misalkan sudah mengisi data ini kan tanggal 14 ya, berarti check out tanggal 16. Nanti ini akan terintegrasi di kalender pemesanan teman-teman. Kita cek di tanggal 14 ya. Oke, di sini ya. Ini VP01 sudah terisi teman-teman ya, tanggal 14 dan juga sampai 15. Oke, nah di sini sudah terintegrasi juga dengan pop-up pemesanan kamarnya. Nah, kemudian di bagian log riwayat di sini belum ada. Di bagian database tamu, nah di sini Anissa sudah muncul teman-teman ya. Jadi Anissa ini ketika teman-teman semuanya melakukan register data pemesanan, otomatis datanya akan muncul di database tamu. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu bingung, nanti harus di apa namanya dilakukan register ulang begitu. Jadi kalau misalkan mau follow up dan sebagainya nanti tinggal cari saja kontaknya begitu ya. Oke, kemudian dari sini kita masuk lagi ke data pemesanan ya. Tadi kita masuk ke data pemesanan. Jadi di bagian sini kalau misalkan si customernya itu sudah melakukan check out begitu kira-kira teman-teman semuanya ya. Atau misalkan di sana ada kerusakan misalkan atau teman-teman semuanya mendapatkan customer ini dari rekomendasi teman begitu. Nah, artinya kan teman-teman semuanya harus ngasih fee ya. Dan nanti jangan lupa dicatat di biaya log sini. Jadi per project itu nanti ada lognya ya, log riwayat supaya nanti terpotong otomatis dari profit omsetnya begitu teman-teman. Jadi contohnya di sini ada komisi penjualan ya. Contoh ada komisi penjualan hotel. Di sini biayanya kira-kira 100.000 begitu. Oke, nanti secara otomatis dia masuk di log riwayat teman-teman ya. Nah ini dia masuk ke log riwayat. Kemudian kalau kita lihat di bagian raca, di bagian raca sini, bagian ini nanti secara otomatis total pengeluaran kamarnya segini karena tadi ada keterangan komisi penjualan hotel begitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kalau misalkan jadi dalam kondisi ini si si tamunya itu kan belum melakukan check out begitu ya. Jadi di bagian reka pembayaran ini masih belum ada teman-teman ya. Tapi kalau misalkan nanti dari teman-teman semuanya atau dari customernya sudah melakukan check out, nanti tinggal dilakukan saja cetak bill di bagian sini ya, di bagian cetak bill. Contoh misalkan tadi nama tamunya siapa? Anissa begitu. Jumlahnya 2 hari ya. Kemudian tarifnya oke, kondisi aman begitu ya. Jadi nanti langsung datanya otomatis masuk ke reka pembayaran teman-teman. Nah, di sini. Jadi nomor invoice-nya ini ya 63509 kita coba cek lagi. 63509 ya di sini. Oke, sama. Kemudian di sini penyewanya Anissa lunas statusnya ya. Jadi yang disewa adalah VP101, durasi 2 hari ya, tanggal B-nya sekian, total pembayarannya sekian. Nah, jadi jangan lupa buat teman-teman semuanya, kalau misalkan data pemesanan ini sudah selesai ya, nanti kita akan melakukan tutup transaksi di sini. Nah, sehingga tutup transaksi itu
apa ya bahasanya kalau misalkan proyeknya sudah selesai itu nanti mereka akan memblok dari si kartu ini teman-teman begitu. Jadi contohnya ini coba kita tutup transaksi di sini. Jadi ini ada keterangannya kamar kembali rapi, fasilitas lengkap aman. Oke, oke ya. Jadi seperti ini. Jadi warnanya nanti berubah menjadi abu-abu teman-teman. Seperti ini. Oke, nah jadi mungkin seperti itu untuk proses di data pemesanan untuk yang di Roomify teman-teman semuanya. Jadi di sini nggak perlu khawatir nanti teman-teman semuanya sudah kita lengkapi filter ya, filter data pemesanan. Jadi contoh misalkan kita pengen cari customer yang yang asalnya dari Surabaya nih misalkan. Kita coba cek saja Surabaya. Wah, di sini ada Malika sama Anissa begitu ya. Contoh misalkan di sini kita mau cari yang datanya dari Malang begitu. Oke, Malang ada juga ya. Atau kita mau mencari menggunakan kamar ya, VP101. VP101 ada juga di sini ya. Jadi saya rasa sih ini sudah sangat cukup membantu buat teman-teman semuanya yang memiliki bisnis hospitality. Oke, mungkin seperti itu untuk proses proses pengenalannya ya untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya tertarik, nanti jangan lupa kunjungi di website kami ya, itu ada di deskripsi di dalam deskripsi daripada YouTube ini begitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti kita akan bahas sesi pengenalan yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.